Istilah Uncle Sam atau Paman Sam yang merujuk pada Amerika Serikat ramai dibahas setelah Rangga Sasana atau sekarang dikenal dengan nama Lord Rangga, Yang Mulia Rangga. Amerika, mandatnya dari mana? Dari Sultan Abdul Mufakir pada saat itu. Benar, bro. Paman Sultan Ki Ageng Tirsayasa, kemudian meneruskan kepada Sultan Abdul Mufakir, memerdekakanlah pada saat itu Amerika. Makanya Banten punya seri mobil Amerika. US Navy, kenapa depannya US? Ini Uncle Sam. Samnya adalah Sultan Abdul Mufakir, kata Lord Rangga Sasana. Siapakah sebenarnya Sultan Abdul Mufakir? Kita akan bahas setelah kita luruskan mengapa Amerika Serikat dijuluki negara Paman Sam. Selengkapnya dalam Jejak Sejarah. Paman Sam atau Uncle Sam adalah sebutan yang melekat pada Amerika Serikat pada masa perang tahun 1812. Nama Paman Sam merujuk kepada seorang penyuplai daging pada masa perang tersebut bernama Samuel Wilson. Nah, siapakah Samuel Wilson? Ia lahir di Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 13 September 1766. Pada usia 14 tahun, Samuel mendaftarkan diri menjadi seorang tentara, namun pada saat dewasa, ia lebih memilih berprofesi sebagai pengusaha penyuplai daging kemasan. Pada masa perang 1812, Samuel Wilson menyuplai daging di Troy. Ia mendapat kontrak untuk menyuplai daging sapi kepada tentara Amerika Serikat. Samuel mengirimkannya dalam barel-barel. Barel tersebut dicap dengan tulisan US, United States, Amerika Serikat. Namun para tentara dengan candaannya menyebut US sebagai Uncle Sam atau Paman Sam yang mengacu kepada Samuel Wilson sebagai penyuplai daging kepada para tentara Amerika Serikat. Hal itu membuat koran-koran lokal Amerika Serikat mengangkat cerita itu dan akhirnya Paman Sam dikenal dan diterima secara luas. Hingga pada tahun 1854 Samuel Wilson meninggal dunia dan ia dimakamkan di samping istrinya di pemakaman Oakwood di Troy, New York. Makam Samuel Wilson dijuluki sebagai Rumah Paman Sam. Jadi jelas ini tidak terkait dengan Sultan Abdul Mufakir. Bagaimana memeriksa kebenarannya? Setelah melalui revolusi Amerika, koloni-koloni menyatakan kemerdekaan dari Kerajaan Britania Raya pada tanggal 4 Juli 1776 dan mendirikan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. Sedangkan Sultan Abdul Mufakir hidup 1 abad sebelum US ini lahir. Keduanya berbeda zaman, berbeda lokasi, berbeda wilayah, jauh sekali. Jadi kita bisa katakan apa yang disampaikan Lord Rangga Sasana tidak menemui kebenarannya. Oke, mari kita simak siapa sebenarnya Sultan Abdul Mufakir. Dalam sejarah Kesultanan Banten, dia adalah raja atau sultan keempat yang bertahta di Banten dengan nama lengkap Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir. Kesultanan Banten didirikan Hasanuddin pada abad ke-16 yang terletak di barat laut Banten atau Jawa pada umumnya. Hasanuddin adalah putra dari Fatahillah atau Sultan Gunung Jati dan mencapai masa keemasan pada kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten diislamkan oleh Fatahillah lalu diserahkan kepada putranya yang bernama Hasanuddin. Ia memerintah Banten dari tahun 1552 sampai dengan 1570 Masehi. Dengan posisi yang strategis inilah membuat kerajaan Banten menjadi kerajaan besar di Jawa Barat, bahkan menjadi saingan berat VOC, pemerintah bentukan Belanda yang berkedudukan di Batavia. Raja Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaannya ke Lampung dengan menduduki daerah Lampung. Kerajaan Banten merupakan penguasa tunggal jalur lalu lintas pelayaran perdagangan Selat Sunda. Setiap pedagang yang melewati Selat Sunda diwajibkan melakukan kegiatan perdagangan di Bandar Banten. Raja Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi yang kemudian dilanjutkan putranya yang bergelar Panembahan Yusuf.
Pada masa ini terjadi pembangunan hingga kemajuan di bidang pertanian dan pengairan. Setelah 10 tahun memerintah, Panembahan Yusuf wafat akibat sakit keras. Posisinya diganti sang putra yang baru berumur 9 tahun bernama Maulana Muhammad dengan gelar Kanjeng Ratu Banten. Untuk sementara diangkat wali raja, yakni Mangkubumi yang menjalankan seluruh aktivitas pemerintahan kerajaan sampai raja siap untuk memerintah. Mangkubumi adalah pejabat setingkat Perdana Menteri. Pada tahun 1596, Kanjeng Ratu Banten memimpin pasukan kerajaan untuk menyerang Palembang. Tujuannya menduduki bandar dagang yang terletak di tepi Selat Malaka agar dijadikan tempat mengumpulkan lada dan hasil bumi lain dari Sumatera. Bukannya menguasai Palembang, penyerangan ini justru memakan korban Kanjeng Ratu Banten sendiri. Beliau wafat terkena tembakan. Dari sinilah tahta kerajaan berpindah kepada putranya, yaitu Sultan Abdul Mufakir, seorang bayi yang masih berusia 5 bulan. Dengan usianya yang demikian, ia dibantu oleh wali kerajaan yang bernama Jayanegara, yang ternyata sangat dipengaruhi pengaruh pangeran bernama Nyai Emban Rangkung. Pada saat yang sama, pada tahun 1596, untuk pertama kalinya Belanda tiba di Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Mereka berlabuh di Pelabuhan Banten yang awalnya datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah. Sultan Abdul Fakir mulai berkuasa pada tahun 1624 sampai tahun 1651 dengan Ramanggala sebagai patih dan penasihat utamanya. Setelah wafat Abdul Mufakir digantikan oleh putranya dengan gelar Sultan Abu Mu'ali Ahmad Rahmatullah. Setelah Sultan Abu Ma'ali wafat digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa. Ia memerintah Banten dari tahun 1651 sampai dengan 1692. Di bawah pemerintahannya Banten mencapai masa kejayaannya.